Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan pertama. Kita akan bahas tentang konsep dasar atau prinsip dasar dari IMK. Langsung saja kita ke video selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan pertama untuk IMK, yaitu tentang konsep IMK dan analisis UI atau UX. Ini untuk pertemuan pertama kita bahas IMK dulu. IMK itu apa sih? IMK itu adalah suatu hubungan antar manusia dan komputer melalui perancangan serangkaian proses, dialog, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer. Nah, tujuan dari IMK itu adalah dia itu memudahkan manusia untuk mengoperasikan komputer, yang artinya itu sistem tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar IMK. Tapi di sini yang dimana IMK itu dia suatu perancangan atau evaluasi dari suatu aplikasi kepada atas kemauan si user untuk melakukan gimana ya, untuk IMK itu dia melakukan perancangan suatu aplikasi yang bisa jadi menggunakan implementasi dari aplikasi yang sudah ada. Tujuannya itu memudahkan manusia. Jadi tujuannya itu memudahkan si manusia untuk melakukan interaksi antar aplikasi, yaitu si user dan si aplikasi tersebut, yang dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar IMK. Di sini ada prinsip-prinsip dasar IMK. Di sini ada 15 prinsip-prinsip dasar. Yang pertama itu adalah text compatibility. Yang pertama yaitu dia membantu mempermudah menyelesaikan tugas pengguna, seperti misal kalkulator. Contohnya misalnya kayak gini kan, di sini kan contohnya kalkulator. Nah, maksudnya text compatibility itu adalah dia menyelesaikan tugas pengguna. Berarti kan kalau kalkulator berarti kan kalian menekan 1 tambah 1 hasilnya 2 kan. Nah, berarti dia mempermudah. Dan terus fungsinya kalkulator ini kan sebagai alat hitung kan. Nah, dia juga masuk dalam prinsip-prinsip di sini, membantu mempermudah menyelesaikan tugas pengguna. Seperti bisa kalkulator kan dia kan menyelesaikan proses perhitungan. Dengan kalkulator ini proses perhitungan dapat berjalan dengan cepat. Terus yang kedua tuh product compatibility. Yang kedua itu adalah sebuah aplikasi harus sesuai dengan produk aslinya, seperti GoFood, produk tetap berupa makanan yang dimakan. Nah, di sini kan contohnya GoFood. Nah, produk compatibility itu harus sesuai dengan produk aslinya. Nah, yang sama dengan GoFood apa sih? GrabFood. Nah, berarti kan GoFood ini kan berisi tentang makanan, GrabFood juga isi tentang makanan dong. Kan nggak mungkin GoFood isinya untuk bertagihan, kan tidak mungkin kan. Tapi kan harus sesuai dengan produk aslinya. Terus yang ketiga itu adalah workflow compatibility, yaitu mendapatkan fitur alur menyelesaikan tugas dengan mudah, seperti cara belajar online yang lebih mudah dari belajar offline. Nah, misalkan kayak gini, kan ini kan cara belajar online lebih mudah belajar offline. Kalau belajar offline kan kalian harus datang ke store-nya dulu. Sementara online kalian bisa tuh cari dari pelosok mana seluruh Indonesia, dari luar negeri kadang. Nah, itu dengan online saja kalian bisa belanja sampai ke luar negeri, luar daerah juga, begitu pun juga sebaliknya, begitu. Nah, ini prinsip dasar yang keempat, yaitu user compatibility, yaitu antarmuka dibangun berdasarkan karakteristik dan pengguna, seperti autocorrect yang membantu pengguna mengatasi salah ketik. Terkadang si user ini kan suka typo dalam mengetik, atau mungkin salah bicara. Nah, biasanya kan ini terjadi di Google. Kalau kalian ketik Google, kalau kalian typo kan biasanya kan kalian masukin misalkan kayak gini, misalkan pokoknya kalian pernah itu di sana typo kayak gini nih. Bentar ya. Nih, di sana kalian kurang aja. Nah, kayak gini kan, modelnya kayak gini nih. Kalau ke sana nih, screenshotnya di sini nih. Nah, ini termasuk user compatibility, kan antarmuka dibangun berdasarkan karakteristik dan pengguna, seperti autocorrect.
Kalau di Google pasti kan show result for syntax. Nah ini kan dibetulin kan sama Google-nya, ketika diklik akan muncul hasilnya. Nah itu termasuk fitur compatibility. Nah terus yang kelima adalah easy of learning and easy of use atau learnability. Yang itu adalah kemudahan menggunakan aplikasi, seperti kemudahan memahami icon dan menu seperti icon plus untuk menambah. Untuk yang prinsip dasar kelima ini saya ambil contoh dari Instagram. Nah ini saya ambil foto home screen dari Instagram. Nah dari yang nomor 5 ini kalian pasti tahu dong icon-iconnya di sini tuh apa aja. Nih untuk home pasti tahu kan, itu pas ada tanda rumah ini pasti nih home. Terus ada kaca pembesar berarti kita untuk mencari kan. Kalau tanda plus ini tuh nambah. Kalau ini biasa nih likes, komen atau apa. Nah yang tanda ini kan pasti biasanya messenger kan. Nah ini berarti isinya chat, buka chat. Terus yang kedua, nah ini kan explore nih. Nah ini kan udah ketahuan nih dari sini sama di sini kan berarti search, berarti kita nyari kan, atau coba besar kan sifatnya untuk mencari, ya itu berarti kita masuk ke pencarian gitu. Nah ini shot juga kayak gitu. Ini pokoknya icon-icon sini dapat dipahami lah oleh pengguna gitu. Terus yang keenam adalah simplicity, yaitu membangun antarmuka yang efisien dan sederhana dengan meminimalisir elemen yang tidak perlu. Kalau yang ini yang icon nomor 6 ini, misalkan ada fitur yang menurut kalian tuh gak kepake atau yang bisa dibilang tuh kalau taruh di sini tuh kok ribet banget gitu, harus ada effort untuk ini, untuk menekan sesuatu, membuka fitur sesuatu. Nah termasuk itu namanya simplicity. Nah, minimalisir berarti misalkan menurut saya nih fitur shop agak ganggu di bawah nih, jadi kalau mau lihat itu di atas kok ribet banget. Jadi termasuk simplicity karena kita meminimalisir elemen yang tidak perlu atau hilangin aja. Kalau minimalisir atau kita pindah atau kita hilangin, misalnya shop taruh di atas, blog taruh di bawah kayak dulu kayak gitu. Atau ada fitur yang mau dihilangin biar yang merasa ini fitur kok kayak gak kepake, useless gitu, hilangin aja juga nggak apa, hilangin aja. Atau itu termasuk prinsip simplicity. Nah ini 7 adalah familiarity, yaitu pengguna dapat cepat berinteraksi dengan aplikasi karena terlihat seperti aplikasi pada umumnya. Jadi kan aplikasi Instagram, sekarang kan modelnya kan kayak begini ya. Coba kalian buka aplikasi Facebook, Twitter, Weibo, mana aplikasi kayak gini tuh tampilannya hampir sama kayak gini semua. Nah, ada Instagram story-nya, timeline-nya, DM, like segala macam. Nah itu termasuk familiarity gitu. Terus what you see is what you get, yaitu contoh MS ya, itu dia ini contohnya MS Word yang dapat dilakukan pengatur halaman dan ini akan menghasilkan hasil yang sama seperti yang dicetak. Berarti untuk yang nomor 8 ini hasilnya harus sesuai yang di sini, harusnya foto ya foto ya sesuai dengan yang hasil nyatanya, yang nggak mau ya hasilnya foto ya bentuk foto ya foto, jangan yang kalau maksudnya untuk Instagram ini kan betulnya kan ada foto dan video, berarti harus sesuai dengan keduanya itu, jangan berupa kayak iklan atau apa segala macam. Pokoknya Instagram yang kodrat dari Instagram ini kan hanya foto dan video kan ya, Instagram story aja juga foto dan video juga. Nah, harus sesuai dengan yang di asalnya atau kodratnya. Kalau Instagram kan berupa foto dan video, harus berupa itu tuh, jadi kan hasilnya sama seperti layar dicetak gitu. Jadi timeline isinya timeline atau home screen atau updatean dari beberapa akun yang kalian follow kalau Instagram ya gitu. Terus ini ada kontrol itu kalau kontrol ini kayaknya kalau di sini tanda pengguna berkomunikasi yang berbeda, kesalahan ketik mungkin saja terjadi sehingga aplikasi perlu dirancang suatu kondisi yang mampu mengatasi hal tersebut. Misalkan nomor 9, foto nomor 9 ini contoh di kalau kalian pakai Swift Key atau Google Keyboard, pasti kalau typo pasti ada kayak ada suggestionnya kan, misalkan kayak begini. Sebentar, biasanya itu ada kayak model seperti ini nih.
misalnya nih gua, saya ketik dulu, bisa ambil contoh pakai yang WhatsApp. Misalkan kayak gini nih, kan pengguna memiliki emosi berbeda, kesalahan ketik mungkin saja terjadi, sehingga aplikasi perlu dirancang untuk suatu kondisi yang mampu mengatasi hal tersebut. Nah, sebuah misalnya aplikasi ini Google Keyboard. Misalkan ketik kata gua atau bahasa atau ya mungkin tipe lah. Nah, si Google Keyboard ini menyajikan si suggestion word kayak di sini nih. Jadi kalau salah ketik atau mungkin bisa ada bahasa Inggris, ini katanya apa ya, katanya tipe. Nah, ketik aja yang di sini nih. Misalnya gua, misalnya mau tulis kata guard atau apa gitu, klik aja di sini. Kalau kalian misalkan kalian nggak tahu katanya bagaimana kayak gitu, klik aja yang di sini nih namanya. Kalau kayak gitu kan itu kontrol, termasuk prinsip dasar yang kontrol. Nah, sekarang 10 tuh flexibility. Flexibility itu perancang membangun berbagai solusi untuk setiap masalah sehingga tidak merasa dibatasi. Sebagai contoh dia bilang kata fitur autocorrect dan test rejection. Ya gitu tadi yang Google yang ini nih, yang apa, yang suggestionnya di Google Keyboard kayak gini nih. Nah, mana kontrol gitu mengatasinya. Kalau nomor 9 kontrol itu, kalau yang kembali kayak gini, kontrol tuh cara ngatasinya dengan mengadain fitur ini, lalu dirancang mengadain fitur ini, fitur suggestion ini. Kalau yang ini, kalau flexibility itu semua kata-kata di sini tuh tersedia, nggak merasa dibatasi. Jadi misalkan kata guard, oh ada kata fleksibel kalau bahasa Inggris ini agak ribet mungkin nulisnya, ada katanya. Pokoknya suggestion itu pokoknya lengkap, ada semua deh. Jadi pengguna tinggal klik aja kalau kalian nggak tahu katanya kayak gimana. Terus yang sebelah responsiveness oh ya, itu aplikasi dirancang agar semakin responsif seperti aplikasi real-time chat contohnya. Nah, kalau yang ini contohnya seperti live chat di V-Class, di waktu yang partikel kalian ini yang matkul unggul kan ada live chat tuh, itu kan real time tuh, contoh real time chat tuh, live chat secara live ya, secara live chat secara live. Terus terus timeline ini kan timeline Instagram, walaupun timeline enggak real time juga sih, tapi kan setengahnya dia responsivenessnya ada. Jadi pas kalian refresh tuh muncul update terbaru, kalian setiap kalian refresh update terbaru terus kayak gitu. Terus yang 12 protection, menjaga kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi meski melakukan kesalahan seperti fitur undo atau recalling. Nah, biasanya kalau di Instagram ini kan ada fitur yang namanya archive. Biasanya ada archive yang dimana kalian tetap ada di kalian, foto kalian tetap ada tapi nggak bakal kehapus. Misalkan di Instagram Story kan kalian kirim nih, udah 24 jam kehapus, kalian lupa resetnya. Nah, kalian ada fitur archive di Instagram kalian. Dengan fitur archive ini kalian bisa lihat foto-foto sebelumnya atau foto ya kayak model kenang-kenang masa lalu gitu loh. Terus di Twitter juga ada tuh, kadang kita salah tweet atau salah apa atau gak sengaja klik silang, itu kan kalian suka ada fitur draft. Nah, itu termasuk di red protection itu. Jadi kalian bisa menyimpan atau ngambil kata sebelumnya tanpa harus membuat baru. Misalkan sekarang nah, ya, ada contohnya nih, contohnya seperti ini nih. Ini sebenarnya Twitter nih ya, nih Twitter. Nah, misalkan kalian lagi nge-tweet atau apa, nggak sengaja klik back. Nah, ini salah satu dari prinsip data protection tuh yang ini.
dia menjaga kenyamanan pengguna. Berarti kenyamanan dari sini adalah dia menggunakan si Twitter ini menggunakan fitur save draft, yang dimana kalian bisa ambil tweet sebelumnya tanpa harus buat baru lagi. Jadi misalkan kalian mau ngetik sesuatu udah panjang banget, tapi gak sengaja ke back gitu atau kepencet home gitu, kepencet home, nah tweet kalian gak bakal hilang karena ada fitur ini, save draft ini. Selama kalian pencet save ya, kalau jelek ya udah wassalam aja tuh tweet, hilang aja, kalian ketik ulang kayak gitu. Terus nomor 13 tuh robustness. Antar muka perlu memiliki error handling yang sopan dengan kata dan gambar yang user friendly. Ya kayak gini nih. Kalau menurut saya nomor 13 robustness tuh begini. Jadi dikasih error handling atau ya kayak mode pop up gitu deh, mode pop up misalnya kayak nggak sengaja klik back, ada konfirmasinya dong, pop up konfirmasi save draft, delete apa save gitu. Kalau delete ya udah hilang, kalau save ya bakal kesimpan kayak gitu. Kan ada suka aplikasi yang ke back ya udah hilang gitu aja gitu. Nah itu tidak termasuk prinsip yang robustness. Ini nih pop up save draft ini yang di Twitter gitu. Terus yang 14 tuh direct manipulation. Ini aplikasi dirancang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna seperti Workspace pada Android Studio. Dan Auto Photoshop. Kalau Photoshop kan Photoshop kan ada tampilan beranda yang bentuk kertas gede itu kan. Nah, terus Workspace Android Studio berarti kan tempat kalian ngoding kan. Kalau di sosial media, ini saya ambil contohnya Twitter. Ini kan tempat buat nulis tweet kan, what's happening gitu, bisa what's happening. Nah, itu tempat kalian ngetik di situ, masuk direct manipulation. Menurut saya ya, manipulation di sini ya tempat sih nge-tweet di sini, work buat masukin cuitan Twitter kalian gitu. Terus yang terakhir adalah invisible teknologi. Hendaknya aplikasi memiliki kebutuhan tersembunyi pada fiturnya seperti voice recognize pada Google Search, pada Google Map. Nah, kalau Google Map kan suka ada ada voice search kan. Kalau nih seperti yang saya tampilan di sini kan, di Google Keyboard ini tidak hanya kalian ketik aja bisa swipe segala macam kan. Nah, kalian bisa ngomong di sini nih dengan bahasa kalian, tulis apa di sini dengan perintah suara saja kalian udah bisa ngetik gitu loh, udah bisa ngetik. Misalkan kalian mau ngetik panjang tapi tangan kalian pegel banget gitu, pegel. Nah, pakai aja suara di fitur, pakai suara aja. Nah, ini termasuk fitur tersembunyi itu. Ini kalau pakai keyboard ya. Kalau di Instagram pas kalian buka explore deh, ini kan ini sebenarnya fitur tersembunyi nih. Nah, fitur tersembunyi yang ini adalah termasuk untuk fitur name tag, misalnya fiturnya name tag. Jadi fungsi si fitur tersembunyi ini, si name tag ini adalah kalian bisa follow dengan scan barcode, scan tag aja dari IG teman kalian. Jadi tinggal scan aja gitu, gak usah klik search sama akun gini segala macam, kan repot kayak gitu. Ini tadi yang archive yang tadi tuh yang si siapa protection. Nah, ini archive yang ini nih, di sini nih, yang si 12 yang protection. Nah, kayak gitu untuk isi dasar MK tuh kurang lebih kayak gitu ya penerapannya. Saya exit dulu, kita lanjut. Di sini ada user interface atau user experience. User interface sama experience itu beda banget, gak sama kok. Kalau UI itu ibaratnya user interface itu tampilan, user experience itu pengalaman penggunanya atau selama pengalaman si user selama menggunakan aplikasi itu. Kalau UI kan tampilannya doang. Nah, kalau user interface itu tampilan seperti contohnya yang gampang aja deh, tampilan ini deh, tampilan Google Drive, tampilan ini apa sih, Google apa sih namanya, Google Slides. Nah, tampilan kayak gini kan, tampilan ya pokoknya kayak gini gitu, kayak gini tuh. Terus
Ya contoh lagi Instagram deh. Instagram ya UI-nya ya kayak gini, UI-nya kayak gini, pakai home-nya kayak gini, search-nya kayak gini, shop kayak gini, profil lagi kayak gini, udah kayak gitu, shop kayak gini. Tuh. Kalau user experience itu pengalaman pengguna, misalkan kalian nyaman gak sih kalau tombol-tombol semua ada di bawah sini. Nah, terus juga kalian kalau saya jauh-jauh, kalian buka line aja deh, kalian buka line. Nah, HP zaman sekarang tuh layar lebar, bisa dikatakan infinity display segala macam dengan embel-embel itu kan layarnya kegede tuh. Kalau tombolnya ini semua di atas, agak effort jempol kalian untuk menekan tombol tersebut, maka taruh tombol tersebut di bawah agar memudahkan kalian untuk mengoperasikan si aplikasi tersebut kayak gitu. Ini contohnya kayak gini. Yang bagi Instagram ini ya, bayangin aja kalau semua fitur ini taruh di atas, HP kalian lainnya gede-gede semua. Effort dong untuk masuk ke fitur home, search segala macam, jempol kalian pegel pasti. RAM iya kebuka kagak gitu. Kayak gitu user experience kayak gitu. Terus metode user experience itu ada UCD dan XCD. Bisa kalian baca di sini. Kalau black box itu biasa itu testingnya tuh berubah black box. So what may do good, that will you best. Yang maksudnya itu apa yang bagus, apa yang terbaik di sini. Misalnya dari pengalaman pengguna tuh yang paling bagus sama yang paling berguna dan paling terbaik itu yang mana sih, yang paling nyaman si user itu apa, yang paling nyaman si user itu deh, paling nyaman selama mengoperasikan aplikasi tersebut, mana sih yang paling nyaman menurut kalian gitu. Apakah tampil di bawah tuh nyaman gak sih, tampil di atas nyaman gak sih, di kiri kanan nyaman gak sih, kayak gitu. Nah, ini mode user experience. Itu ada screen design, do you understand, research, decides, prototype, validate. Nah, ini untuk pertemuan pertama kalian review aja dulu. Pertemuan kedua kalian wawancara, user requirement. Pertemuan 3 saya lupa begini mockup atau apa. Karena pertemuan 3 atau pertemuan 4 kalian udah bikin mockup, siapin aja aplikasinya namanya Figma aplikasinya web kok, tenang, bukan aplikasi desktop. Nanti saya tunjukin di pertemuan selanjutnya aja. Terus sekarang kita fokus ke sininya dulu. Model experience kalau menurut IDEO tuh yang model kayak gini, kalau screen design tuh kayak gini, kalau IDEO kayak gini, kurang lebih sama. Kalau ini kita tahu dulu si user maunya apa, terus kita tentuin, terus kita keputusannya bagaimana, kita rancangin keputusannya, terus kita melakukan prototipenya. Di situ kita langsung menguji si prototipe tersebut begitu. Ini juga sama, memang testing prototipe segala macam sama kayak di screen design, cuman istilahnya beda. Ini untuk menurut Daba Diamond ada itu beda, kalian baca aja. Dah, mungkin itu aja untuk pertemuan 1. Nanti untuk activity-nya kalian review aplikasi sesuai dengan kelompok kalian, terus cari kekurangan di aplikasi tersebut yang sesuai dengan prinsip dasar IMK begitu. Untuk itu activity kalian cuma nyebutin prinsip dasarnya aja. Kalau untuk LA nya kalian kasih alasannya kenapa kalian milih prinsip dasar IMK ini. Misalkan dari kalau Instagram kalian pilih kekurangan itu si kontrol deh, kontrol. Kenapa kalian pilih kontrol? Alasannya kenapa? Kalau itu bisa kekurangan ya, begitu. Dah, mungkin itu aja. Kalau kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di sesi Google Meet nanti. Oke, sekian, thank you. Oke, sekian video hari ini. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang, karena penjelasannya butuh yang lebih rinci agar kalian mudah dimengerti. Untuk penjelasan singkatnya, kalian bisa cek deskripsi video di bawah ini.
untuk penjelasan singkatnya atau penerapan dari prinsip dasar IMK-nya. Jika kalian ada kesulitan atau ya ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan nanti di sesi Google Meet nanti. Oke, sekian video hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.